Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim, amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun, shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Kami berdoa semoga Anda yang berada di rumah maupun di dalam perjalanan yang menyaksikan program indahnya Ramadan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesehatan dan keafiatan. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini kita kembali berjumpa dalam acara program indahnya Ramadan TVRI Sumatera Utara. Dan di hari yang ketujuh di bulan suci Ramadan ini, tepatnya tanggal 29 Maret 2023, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting sekali, yaitu tentang Ramadan, bulan tarbiyah. Kita ketahui bahwa bulan Ramadan memiliki banyak hikmah, memiliki banyak makna. Salah satu di antaranya adalah bulan Ramadan sebagai bulan tarbiyah. Kita akan membahas tema yang sangat menarik ini dengan narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Buya Al-Ustaz Dr. Haji Tamrin Munte M.Hum. Beliau merupakan mursyid Tarekat Naqsabandiyah Babus Salam Besilam, dan beliau juga merupakan penasihat Pondok Pesantren Nur Ar-Radiyah Tanjung Pura, Kabupaten Langkat. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Alhamdulillah. Allah, bagaimana kabarnya Buya, sehat? Insyaallah sehat, alhamdulillah. Masya Allah. Tadi dari Langkat jam berapa nih Buya? Sebelum zuhur sudah meluncur Sebelum zuhur, Masya karena Allah. diprediksi jalan itu kalau sudah bulan Ramadan tentu padat dengan masyarakat. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti Buya setelah dari acara ini kembali ke Langkat dalam keadaan selamat nih Buya ya. Sehat, selamat. Baik, Demikian juga kita alhamdulillah. semua, insyaallah. Alhamdulillah. Amin. Baik. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengambil berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pertemuan hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh qari kita Al-Ustaz Muhammad Rifai Esos. Beliau merupakan finalis pada musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2016 di Provinsi Riau, yang akan membacakan surah Al-Mulk dimulai dari ayat 1. Kepada qari falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan dan rahmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, tidak sabar kita mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz kita terkait dengan Ramadan bulan tarbiyah. Sebelumnya kami mengajak pemirsa untuk bertanya nantinya dengan narasumber kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386. Baik Buya, ini Buya Ramadan bulan tarbiyah Buya. Untuk kata pembuka terkait dengan tema kita ini Buya, kenapa di Ramadan ini disebut dengan bulan tarbiyah ini Buya? Dipersilahkan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah yang saat ini sedang ikhlas mengikuti indahnya Ramadan di TVRI yang kami muliakan, yang dirahmati Allah. Rasa syukur kita kepada Allah yang menyampaikan kita ke Ramadan yang penuh dengan maghfirah, rahmah dan berkah. Itu artinya kita semua berpeluang mendapatkan banyak rahmat Allah, banyak maghfirah dari Allah, dan banyak keberkahan dari Allah. Itu mesti kita rasakan supaya puasa yang sedang kita jalani ini tidak sedikit pun terasa ada deritanya, dampak-dampak melemah dalam diri kita, melainkan membawa rasa kegembiraan. Kenapa? Karena mengundang rahmat Allah. Berpotensi kita menjadi hamba Allah yang dibersihkan dari kesalahan masa lalu dan diberkahi pemberian Allah kepada kita yang kita butuhkan lahir batin masa akan datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema hari ini berkaitan dengan tarbiyah. Semua kita sudah merasakan bagaimana dampak yang muncul dari puasa. Lapar kata Rasul, haus, letih, mungkin saja secara langsung melemahkan. Semakin lama puasa semakin melemahkan. Tetapi Rasul mengingatkan kepada kita bahwa ini kewajiban dari umat-umat masa lalu. Pasti ada rahasia di dalam yang sangat mahal. Secara gamblang Allah mengingatkan, la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Secara etis, menurut ilmu akhlak, takwa itu diterjemahkan sebagai sebuah kekuatan batin. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Dia memunculkan keinginan yang kuat untuk mengikuti kebenaran, kebaikan, dan kemuliaan. Dan sekaligus ada di sana energi yang menolak segala bentuk kehinaan, kebatilan, kemungkaran. Itu arti takwa. Sehingga ikhlas kita menjauhi segala yang dilarang. Ini suatu nilai yang sangat mahal yang mendudukkan manusia pada porsi ahsani takwim. Dia pas dengan manusia diciptakan Tuhan sebagai sebaik-baik makhluk. Nah, lalu kenapa dihubungkan puasa dengan pendidikan? Pendidikan itu tujuannya adalah untuk membentuk pribadi bertakwa, berarti ada proses perubahan yang terus-menerus mengikuti perkembangan usia.
Dan ini yang disebut dengan pendidikan seumur hidup minallah mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai liang lahat. Kenapa demikian? Karena kita manusia harus terpelihara kebaikannya, terpelihara kebenarannya, dan terpelihara kemuliaannya. Sehingga dia husnul khotimah. Jangan yang banyak terjadi belakangan ini su'ul khotimah. Di tengah-tengah dia mendapat kemakmuran, di situ dia mendapat kehinaan. Ada apa? Karena ada nilai yang hilang dalam batinnya. Nilai untuk mempertahankan kebenaran, kebaikan, dan kemuliaan. Mudah-mudahan dengan puasa yang terus-menerus kita lakukan selama sebulan, kata Allah Subhanahu wa taala, itu akan menyampaikan kita kepada sebuah visi la'allakum tattaqun. Di situ nilai pendidikan yang paling mahal. Masya Allah, tentu ini puasa adalah ibadah pokok di bulan Ramadan nih Buya ya. Iya. Yang ternyata visinya adalah la'allakum tattaqun. Ini kita mengucapkan orang yang bertakwa, ternyata sulit sekali nih Buya ya. Seperti mana yang Buya sampaikan, imtithalu awamirillah wajitinabu nawahi nih Buya. Betul. Ya. Nah Buya, kita kan ketahui bahwa kalau kita ini kan diberikan Allah nafsu, sementara kalau Buya katakan tadi fi ahsani taqwim. Ya. Adakah kaitannya Buya bahwa kita ini akan menjadi mencapai kedudukan sebagai sebaik-baik makhluk Buya? Apakah karena kita dititipkan hawa nafsu bisa mengalahkan hawa nafsu? Apakah seperti itu Buya? Ya. Memang dalam Quran itu disebut ada nafsu ammaratum bisu, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu radiyah. Kajian ini secara rinci itu dibahas secara keilmuan dalam ilmu tasawuf. Tapi secara praktis ini disuasanai dengan suasana spesifik menyangkut soal pendidikan mental. Oleh karena itu maka diperlukan satu komunitas, satu wilayah di mana di sana dilakukan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan kerohanian menuju pribadi-pribadi yang dapat meningkatkan rasa dekat dengan Allah, rasa dalam kaitannya dengan kemuliaan. Nah, ini hanya dapat kita lihat secara sistematis dalam thariqat. Thariqat misalnya seperti yang kita tekuni thariqat Naqsabandiyah. Thariqat Naqsabandiyah Babus Salam Besilam sebagai pusat pembinaan mental masyarakat untuk berzikir. Itu sasarannya adalah untuk merasakan, menghidupkan rasa, zauq, rasa rohani. Sehingga seperti yang disebutkan tadi, rasa benar, bagaimana rasanya kebenaran, bagaimana rasanya kebaikan, dan bagaimana rasanya kemuliaan, itu berpusat dari yang maha benar dan maha baik serta maha mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disuruh kita memproses batin kita untuk banyak masuk di ranah ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Puasa sebagai sebuah sistem atau misi dalam mencapai visi la'allakum tattaqun dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, bahkan dilanjutkan malam dengan qiyamul lail, adalah proses berkesinambungan untuk menghidupkan jiwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada secara sistematis tuntunan yang dapat diterapkan kepada setiap jamaah yang ingin dibimbing batinnya, di mana disebut di dalam kegiatan itu zikir-zikir yang diperankan oleh ruh. Misalnya latifatul qalbi, itu berpusat di jantung manusia dengan zikir yang 5.000 kali. Kalau itu dilakukan dengan ikhlas, tekun dan sabar mengikuti petunjuk para mursyid, maka zikir yang 5.000 ini akan memberikan suasana batin yang mengarah kepada ketentraman, kenyamanan, kedamaian, dan ini sebuah proses menuju kepada kedekatan yang sangat dekat dan sangat dekat dan sangat dekat kepada Allah. Situ dia. Baik, Masya Allah. Tentu bagaimana menghayati atau merasakan ketika di bulan Ramadan ini mulai dari terbit fajar, bisa dikatakan sampai terbit fajar lagi nih Bu Yahya. Ini pembinaan mental Bu Yahya. Benar. Nah, di sini peran thariqat juga sangat penting ini Bu Yahya. Benar. Sejauh mana nih Bu Yahya? Di sini
Apa yang menghalangi kita sering dekat dengan Allah? Jawabannya satu. Ittiba'ul hawa dan hubbud dunya. Ketika kita mengikuti keinginan hawa nafsu kita, dan ketika kita cinta kepada dunia, ketika itu kita terhalang merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Puasa satu sistem yang menjauhkan kita dari kepentingan-kepentingan materi dan menjauhkan kita dari mengikuti hawa nafsu. Tidak mengherankan kalau ketika orang puasa banyak orang ke masjid melakukan solat wajib, solat berjemaah, qiyamul lail, berzikir, berdoa. Karena ketika itu hijab dia sengaja jauhi. Dia tidak mengikuti hawa nafsunya dan dia tidak mencintai dunianya kecuali mengedepankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sangat semangat sekali nih Bu yang menyampaikan tausiah hari ini Bu ya. Mesti begitu. Masya Allah, mohon ditahan nih Bu ya. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Bu ya. Baik, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi insya Allah. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Zakat adalah salah satu rukun Islam, kewajiban umat Islam untuk menunaikannya. Dengan membayar zakat, zakat menyucikan, bersihkan harta kita. Zakat membawa keberkahan. Pimpinan Basnas Provinsi Sumatera Utara mengucapkan, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Dari setiap masalah yang kita alami, Cemananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau gedap, kena marah kita bisa kawan. belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan bahwa kami mengundang kembali Anda untuk bertanya dengan Alustad kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386. Tema kita adalah Ramadan Madrasah Ramadan bulan tarbiyah. Dan pemirsa tadi yang disampaikan oleh Ustadz kita bahwa salah satu bentuk tarbiyah di bulan Ramadan adalah pendidikan mental, pendidikan rohani. Tadi Al-Ustadz Buya telah menyampaikan ada namanya Latifatul Qalbi. Ini sangat penting sekali ya, karena kita berpuasa di bulan Ramadan ini terkadang ada sedikit keheranan, kita bisa menahan yang halal, tapi sementara yang haram kenapa masih dilakukan begitu. Ini hal yang sangat heran patut kita herankan, karena yang halal bisa ditahan, kenapa yang haram tidak. Ini kita mau mendengarkan lebih lanjut bagaimana pendidikan tarbiyah hati atau mental atau rohani ini supaya kita betul-betul sebagaimana mendapatkan visi dari puasa itu, la'allakum tattaqun. Mari kita dengarkan lebih lanjut. Bu ya, tadi ada kajian sedikit tentang al-qalb ini Bu ya, jantung. Bisa dilanjutkan ini Bu ya? Bisa. Kalau dalam istilah Thariqat itu Latifatul Qalb, itu bendanya jantung. Secara biologis kita tahu bagaimana peranan dan fungsi jantung dalam tubuh manusia. Kita tidak bisa menghindar bahwa kehidupan kita itu punya pengaruh yang besar terhadap kondisi jantung.
Sehingga kalau ada orang yang banyak mengalami persoalan, itu yang menanggung beban itu adalah jantung. Sehingga orang yang banyak persoalannya stres, itu bisa berakibat pada penyakit jantung. Bahkan pada kondisi-kondisi tertentu, itu yang sangat terlihat dalam debaran jantung. Maka tidak mengherankan kalau Islam menekankan kuatkan zikir, supaya kuat posisi jantung menghadapi kehidupan ini. Maka orang yang kuat berzikir akan kuat menghadapi persoalan, akan tenang menghadapi persoalan, terurai bagaimana pemecahan persoalan, dan ketika selesai menghadapi persoalan, itu adalah sebuah kebahagiaan dan itu menyehatkan fungsi jantung. Makanya di situ kalau dulu secara tradisi, secara zauki kalau boleh kita sebut, secara bagaimana tajamnya ilmu laduni para ulama-ulama waliullah itu untuk memunculkan istilah-istilah yang memang secara praktis bisa kita nikmati sampai hari ini. Bahwa dengan menenangkan jantung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan teori yang ada di Thariqat Naqsabandiyah, bahwa itu memberikan hasil yang luar biasa. Sedang orang yang sakit pun bisa sembuh, apalagi orang yang sehat kalau berzikir tentu makin kuat dan makin tenang menghadapi hidup ini. Baik. Ini tidak bisa diungkapkan dalam bahasa saja. Kalau kita ingin menikmati dan merasakannya, tidak pernah ada kesalahan untuk mencoba. Karena hidup ini diawali dari coba-coba, lama-lama jadi. Yang benar kalau dicoba-coba lebih baik daripada mencoba-coba salah tapi binasa kan. Kenapa kita sering mengkritik yang baik-baik lalu tidak mencoba? Kenapa yang baik-baik yang muncul itu tidak kita coba lalu menjadi kepribadian? Kan di situ. Bolehlah banyak orang tidak berapa menanggapi kan. Baik, Masya Allah Buya, ini ada pemirsa yang terhubung bersama kita, Masya Allah Buya. Alhamdulillah. Kita sapa bersama-sama. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Saya mau bertanya nih, Ustaz. Baik, silakan. Dengan siapa Ibu? Dari mana? Dengan Mardiana Siregar di Marelan. Baik, silakan Ibu. Saya mau bertanya dengan ide yang lainnya, Ustaz. Boleh. Ini saya kan ikut berjamaah di masjid, tapi terlambat. Jadi udah 4 rakaat, terus kan salam, terus saya berdiri. Itu yang jadi kita nambah 3 lagi, jadi atahiyatulnya 3 kali ya Ustaz. Ya. Oh itu. Baik. Sudah cukup Ibu. Itu dia. Dengan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mardiana Siregar ini Bu ya. Ini Masya Allah Bu ya. Bu Mardiana ini nampaknya penghubung pertama nih Bu ya. Alhamdulillah ternyata ada pemirsa yang berusaha untuk menghubungi kita. Dan pertanyaannya Bu ya, sedikit keluar dari judul kita. Tidak apa-apa. Kita tidak apa semua. Bu ya. Baik Bu ya. Sudah jelas pertanyaan terkait dengan masbuk nih Bu. Iya, ya. masbuk. Masbuk Bu ya. Bagaimana kalau orang yang sholatnya masbuk ini Bu ya? Dipersilakan Bu ya. Kalau orang yang sholat masbuk Ibu Mardiana, berarti dia tenang-tenang saja ikuti sholat itu, jangan tergesa-gesa. Karena Rasul menjelaskan Allah tidak suka kalau kita mendatangi jemaah itu dengan tergesa-gesa. Kalaupun sudah kita terlambat, lakukan dengan hati yang tenang. Berapa dapat nanti mengikuti imam, segitulah kita menjadi makmum. Kalau kebetulan imam sedang tahayat, kita takbir lalu ikut tahayat. Walaupun sudah nanti kita salam menambah dua tahayat lagi. Jadi ada sholat yang mungkin 3 rakaat tapi 3 kali tahayat. Kenapa? Karena ketika dia ikut imam pada posisi tahayat yang pertama. Kemudian dia ikut tahiyat pertama. Dia baru berapa rakaat di situ belum ada ya. Baru dia ikuti imam itu pada rakaat yang ke selanjutnya. Imam rakaat yang ketiga, kita baru rakaat yang pertama. Kita sudah 2 kali tahiyat karena ngikut imam. Lalu kita tambahlah sholat kita yang ketinggalan rakaat kedua.
kita lanjutkan tahayat lagi. Udah 3 Baru tahayat yang ke pertama kita. Tapi kita sudah 3 kali tahayat. Lalu kita tambah lagi rakaat yang terakhir solat maghribnya, tahayat lagi. Jadi solatnya 3 rakaat, tapi tahayatnya 4 kali. Nah, jadi itu solat masbuk. Tapi saya sarankan karena solat itu mengkehendaki ketenangan batin, ketentraman jiwa. Lakukan kata Rasul dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Walaupun banyak lambatan terlambat, sempurnakan dia sesudah imam salam. Baik. Mudah-mudahan jawaban dari Buya sudah dapat diterima dan dicerna oleh Ibu Mardiana Siregar ini, Buya. Masya Allah, dari Marelan, Buya ya. Nah, kita akan mengajak Anda kembali untuk terhubung bersama kita di nomor 081161000386, 081161000386. Tema kita adalah Ramadan Bulan Tarbiyah. Sembari menunggu pertanyaan dari pemirsa, kita lanjutkan tausiah dari Al-Ustadz kita. Ustadz, Buya tadi terkait dengan pembinaan mental dan rohani ini, Buya. Tadi Buya mengatakan yaitu zikir ini, Buya kan. Di bulan Ramadan ini, Buya, bagaimana bisa kita merasakan seperti yang Buya katakan, ingat Allah, kita merasakan Allah begini. Ini bagaimana nih, Buya? Pertama, kita dituntun untuk mengenal dulu. Jadi ada tausiah, bimbingan. Tidak mungkin kita bisa mengenal Allah tanpa bimbingan. Dari ma'rifah kita kepada Allah lewat syariat, apakah ilmu tauhid yang mengajarkan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Dan sifat dan nama Allah inilah yang kita rasakan. Jangan kita hanya mengetahui, tetapi harus bisa merasakan. Biasanya perasaan kita sangat halus ketika suasana sangat sepi. Maka di Qiyamul Lail di bulan Ramadan, kenapa hidup malam bersama Rasulullah SAW? Karena di sana Rasul bersama Allah. Maka disebut Ramadan itu syahrullah, bulannya banyak bersama Allah. Maka malam itu kita isilah dengan ibadah, salat, tarawih, salat witir, baca Quran dan zikir dan muhasabah. Pada muhasabah ini tidak ada di sana kegiatan zikir kecuali merenungkan sedalam-dalamnya bagaimana kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan merasakan bagaimana kecilnya, hinanya dan dhaifnya kita. Karena sesungguhnya tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Tidak ada iradah yang baik kecuali datangnya dari Allah. Tidak ada pemikiran-pemikiran yang bagus kecuali itu nikmat pemberian Allah. Akhirnya sampailah kita kepada kesimpulan, ketaatan saya ini saya syukuri karena Allah mengkehendaki saya sebagai hamba yang taat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kemampuan dan tidak ada kekuasaan kecuali semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Direnungkan, diresapi sehingga dia melahirkan satu ketenangan batin dan di sana akan muncul rasa kerendahan dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah proses kejiwaan menuju ketenangan batin. Baik, Masya Allah. Buya, terkait dengan pembinaan mental atau rohani ini perlu kita lebih mengkaji tentang tauhid nih, Buya ya. Sifat, asma, sehingga kita betul-betul kenal dengan Allah, Buya ya. Insya Allah mudah-mudahan kan ada biasanya itu, Buya, sebelum tarawih ada kultum, kulibas ya kan, Buya. Mudah-mudahan itu dapat mengarahkan untuk semakin meningkatkan. Memang begitu. Baik, Buya. Mohon ditahan ini, Buya. Insya Allah akan kita dengarkan lagi dari Buya tausiah yang lebih menarik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Dan pemirsa yang berada di rumah, jangan kemana-mana. Kita akan mendengarkan tausiah yang sangat menarik lagi nanti. Insya Allah setelah pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. See
Marhaban ya Ramadan. Kami segenap pengurus PKS Kota Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pribadi yang bertakwa. PKS Medan menang 2024. SMK Telkom Medan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dan melipat gandakan amal Ramadan kita. SMK Telkom Medan, Dari Resipis. Dengan cinta, hidup menjadi indah. Dengan ilmu, hidup menjadi mudah. Dengan agama, hidup menjadi terarah. Saya, Direktur Universitas Terbuka Medan, beserta pimpinan dan staf mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Universitas Terbuka, kuliah oke, tarif oke, jangkau yang tak terjangkau. Semoga Universitas Terbuka dapat memberi kontribusi SDM unggul menuju Sumatera Utara bermartabat. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, shaimun, shaimat yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang di rumah maupun dalam perjalanan yang senantiasa menyaksikan segmen demi segmen dari program Indahnya Ramadan. Semoga semakin menambah nutrisi rohani kita ya. Baik pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk terhubung bersama kita dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386. Tema kita adalah Ramadan bulan tarbiyah. Kita akan mendengarkan lebih lanjut tausiah yang insya Allah lebih menarik lagi. Buya, tadi Buya menyampaikan bahwa tarbiyah Ramadan ini salah satunya yaitu pendidikan mental atau rohani ini Buya. Ya. Nah Buya, bagaimana dengan pendidikan akhlak ini Buya? Ya. Adakah tarbiyah pendidikan akhlak di bulan Ramadan ini? Persilakan Buya. Ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, disepakati bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses mengikuti tentunya perkembangan kehidupan manusia secara psikis. Di dalam Quran itu disebutkan bahwa Allah menjadikan kepada kamu walladzi ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Dijadikannya kepada kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Kenapa Allah sampaikan ini? Tidak lain gunanya supaya ada perhatian kita ketika fungsi penglihatan, fungsi pendengaran itu ada pada anak yang sudah kita besarkan, maka kita harus memberikan kepadanya konsumsi suara-suara yang baik, yang benar, yang mulia. Dan jangan sampai hati kita untuk menjelaskan, menyampaikan, memperdengarkan suara-suara yang bertentangan dengan nilai kebaikan, kebenaran, dan kemuliaan. Mari kita terjemahkan bahasa Al-Quran ini dengan halus dan baik. Karena itu tetap siapapun pada proses kehidupannya akan diawali dulu dengan pendengaran. Makanya kita pun kalau orang tuanya biasa yang mendiamkan anaknya menangis, maka orang lain tidak akan mampu. Karena suara yang didengarnya itu sudah dikenalinya. Kemudian pada saatnya akan berfungsi penglihatan sebagai alat untuk mencontoh. Maka manusia sebagai makhluk pencontoh dari awal sampai akhir, dari penglihatan yang dia lihat itu akan menjadi contoh. Akan
dia ambil sebagai tamsilan. Maka Nabi kita pun berfungsi sebagai uswatun hasanah. Untuk kita contoh. Dan pada saatnya akan berfungsi afidah. Perpaduan pemikiran dengan rasa. Jadi pada awalnya dia berakal, berpikir. Tapi akhirnya dia harus dituntun bisa merasa. Supaya yang baik-baik ini tidak bosan dia untuk mempertahankannya, untuk istiqomah melakukannya. Kenapa? Karena dari rasa itulah timbul ketenangan, kebaikan, keindahan, dan kenyamanan. Orang yang tidak punya perasaan, kita bisa lihat bagaimana tingkah lakunya meresahkan masyarakat. Nah, secara formal, apa yang kita gambarkan ini sebenarnya telah berkembang di dunia pendidikan. Maka pendidikan kita tidak akan melepaskan nilai-nilai itu. Sebagai contoh, pendidikan formal di pesantren. Ada kriteria menerima anak di pesantren. Ada materi-materi yang diberikan di pesantren. Ada media pendidikan di pesantren. Ada lapangan praktek di pesantren. Dan mereka mendapat pengawasan selama 24 jam untuk dibimbing. Supaya dalam dia mengikuti perubahan secara psikis dan fisik itu tidak terlepas dari nilai-nilai yang kita terapkan. Sebab kalau tidak diawasi, tidak disemangati, bisa saja pada usia tertentu anak-anak remaja tidak akan percaya dia bahwa nilai kebenaran yang ada di pendidikan, nilai kebaikan dan kemuliaan itu sangat mahal baginya menyongsong masa depan. Sehingga ketika anak itu tidak diawasi, tidak dibimbing, maka dia pun melepaskan diri dari pendidikan. Dia tinggalkan dunia pendidikan, padahal nilai itu sangat mahal untuk masa depan dia. Saat ini mungkin dia puas dengan keinginannya, tapi suatu ketika dia akan menyesal selamanya karena kebenaran, kemuliaan, dan kebaikan. Itulah sesungguhnya yang sesuai dengan fitrah pendidikan di dalam ajaran agama kita. Baik, itu ibadah Ramadan ini mendidik kita untuk disiplin ini Bu ya? Ya. Tapi tidak ada yang mengawasi Bu ya manusianya. Nah, disinilah tadi kita sebut bagaimana Allah Ta'ala itu merahasiakan nilai dari dirinya. Apa itu? Diperintahkannya kita puasa, mampukah engkau mendisiplinkan dirimu hanya merasakan bersama aku, kata Allah. Maka banyak orang yang berpuasa tanpa diawasi. Banyak yang melaksanakan sholat malam tanpa diawasi. Berbuat kebaikan tanpa diperintah. Karena ada dua di sana penghalang yang kuat dia menghadapinya. Apa? Pertama, ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsunya yang ingin makan, minum, dan sebagainya. Dan yang kedua, di sana dia melepaskan kecintaannya kepada dunia. Dia tidak hubud dunia, tapi dia bawa dirinya beribadah. Kenapa? Karena itu yang pas. Walaupun nanti ketika dia berbuka kita lihat wajahnya yang cerah dan gembira. Karena memang dia mampu untuk mengatasi persoalan yang sangat rumit sekali. Yang kata Nabi, kita baru pulang dari jihad yang sangat kecil menuju jihad yang sangat besar. Apa itu jihad ya Rasulullah? Jihadun nafsi. Kita barusan melewati jihad kecil. Perang Badar dianggap Nabi perang yang kecil. Tapi memerangi, menghadapi, mengendalikan hawa nafsu. Itu dianggap Nabi perang yang sangat besar. Kenapa? Karena setiap masa itulah sebenarnya halangan untuk mendapatkan kebaikan itu. Baik. Mudah-mudahan kita semakin Bu ya? Dalam Ramadan ini semakin menyadari bahwa kita diawasi Allah Subhanahu wa taala sehingga semakin disiplin nih Bu ya. Kadang kita nih Bu ya takut atasan tapi tak takut Tuhan nih Bu ya. Baik Bu ya. Bu ya baik, ini tarbiyah yang ada di dalam bulan Ramadan, pendidikan yang ada dalam bulan Ramadan ini selain dari tadi pendidikan mental, kemudian atau pendidikan rohani tadi Bu ya. Dan ini ada pendidikan akhlak. Selain kedua ini ada lagi unsur pendidikan yang terdapat dalam bulan Ramadan ini bagaimana Bu ya? Ya. Jadi ini adalah sebuah sebuah pengaruh. Ketika seseorang itu diciptakan oleh komunitasnya untuk taat. Ayahnya puasa, emaknya puasa, akhirnya anaknya marah ketika tidak dibangunkan untuk puasa. Walaupun setengah hari kebanggaan dia berpuasa. Itu artinya pendidikan itu tidak berjalan hanya sepihak. Melainkan pendidikan sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Maka mereka yang bersama-sama membentuk
mental itu akan mempercepat proses mentalitas yang baik. Menciptakan rumah tangga yang baik. Kapan saatnya kita menciptakan lingkungan yang baik. Kapan saatnya kita menciptakan kelurahan yang baik. Akhirnya sampai provinsi dan negara yang baik. Ini sebuah sistem yang dinamakan dengan sistem adalah terdiri dari berbagai subsistem yang saling terkait satu dengan yang lain. Yang kalau terlepas satu sistem dari yang lainnya menghambat pencapaian tujuan yang ingin dicari. Maka tidak boleh lepas. Baik. Ya, pendidikan silakan berjalan dengan bagus, ekonomi silakan berjalan dengan bagus, tapi jangan lupa di sana ada pengawasan yang bagus, di sana ada kesempatan yang bagus sehingga semua kita merasa punya andil walau sekecil apapun. Masya Allah, tentu memberikan contoh ini adalah pendidikan yang terbaik ini Buya ya. Tapi ketika tadi Buya katakan setiap individu keluarga masing-masing ini melaksanakan ibadah puasa, maka otomatis akan mewarnai anak-anak ikut mengikuti puasa. Anda teringat Buya ketika di masa Rasulullah SAW para sahabat perempuan itu mengajari anak-anak mereka untuk berpuasa. Ya. Ketika sore hari ini udah minta buka nih Bu ya. Ya. Minta buka, akhirnya perempuan-perempuan sahabat-sahabiat ketika itu mengajak anaknya keluar dari rumah, mengalihkan perhatian supaya mereka tidak teringat lapar nih Bu ya. Mengatasi. Masya Allah. Mengalih perhatian. Masya Allah. Tentu ini kita punya peran penting, bukan hanya kita terlatih atau terdidik di bulan Ramadan, tapi bagaimana kita memberikan contoh kepada anak-anak untuk mereka juga terlatih dan terbiasa untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan tadi Bu ya. Benar. Jadi memang sebuah pendidikan itu diproses oleh semua. Baik. Kemuliaan di rumah tangga. Kita tahu rumah tangga kita ingin mulia, semua terlibat. Kalau tahu kita di kampung itu ada kampung mulia, maka jagalah kemuliaan itu oleh semua orang yang di kampung itu. Biar kemuliaannya terjaga dan terpelihara. Baik, Masya Allah. Buya, ini kan secara kondisi masyarakat kita ini muncul pesantren-pesantren kilat ini Bu ya. Kalau tadi Buya menyinggung tentang pesantren formal seperti pondok pesantren yang sampai 6 tahun nih Bu ya. Dan Buya salah satu penasihat di pondok pesantren. Bagaimana tanggapan Buya terhadap pesantren kilat yang ada di bulan Ramadan yang diadakan beberapa hari ini Bu ya? Silakan. Saya menanggapinya positif. Kenapa? Karena mereka akuilah pesantren itu memproses orang menjadi baik, maka diambil istilah pesantren walaupun waktunya kilat dan cepat. Tapi ada nilai yang kita sukai di sana. Biasanya pesantren kilat itu berupaya menciptakan suasana berubah secara cepat pada diri anak-anak yang ikut menjadi santri di sana ke arah etika dan moral yang bernuansa suka beribadah, nuansa berakhlakul karimah, dan nuansa berguna bagi orang lain. Tanggap dia kepada situasi lingkungan ke arah yang lebih baik. Kalau berhasil 3 nilai ini berarti waktu yang singkat kita mampu mengarahkan anak kita menjadi baik. Tinggal kita jaga. Kalau tidak diakui mereka, pesantren merupakan satu wilayah yang dapat membentuk. Tidak akan dikembangkan istilah pesantren kilat itu di tengah-tengah masyarakat. Masya Allah, minimal dengan 3 hari ada perubahan walaupun sedikit nih Bu ya. Tapi namanya perubahan. Keberhasilan pendidikan itu tidak bisa drastis. Berilah kepada anak-anak kita asupan-asupan nilai yang baik. Dan jangan harapkan hari ini itu akan bersifat permanen. Tapi tunggu dia menjadi manusia yang paripurna. Ketika dia merasa berguna kepada orang lain, sekecil apapun kebaikan yang dulu pernah diperolehnya, akan muncul itu memori itu pada saatnya. Di sini, ya, sekarang tinggal kita. Jangan sempat kita ikut bosan karena anak dipengaruhi oleh kehidupan-kehidupan yang sekarang ini banyak membosankan menurut mereka. Iya, baik. Gitu. Baik Bu ya. Baik, saya teringat Bu ya kalau di pesantren dulu bahwa kata kiai dulu di pesantren bahwasanya pendidikan itu bukan hanya di dalam kelas nih Bu ya. Iya. Tapi 24 jam itu pendidikan. Mulai dari tidur sampai bangun tidur ini Bu ya, adalah pendidikan. Dan saya teringat di bulan Ramadan ini setiap waktu itu mengandung keberkahan. Ini bagaimana nih Bu ya? Pesantren Ramadan bisa dikatakan. Makanya kita dikatakan Ramadan itu syahrullah. Karena berpotensi kita bersama Allah selama 24 jam. Coba bayangkan. Orang istirahat mengucapkan bismika Allahumma ahya wa amut. Dia berada dalam pemeliharaan Allah. Masya Allah. Berzikirlah engkau kepada Allah pada saat engkau ingat,
supaya Allah yang ingat kepadamu pada saat engkau tidak berfungsi. Pada saat tidur, pada saat istirahat. Kenapa kita dijaga Allah? Karena waktu jaga kita mengingat Allah. Berapa lama kita mengingat Allah waktu jaga, berapa lama kita diingat Allah waktu istirahat. Balasannya tidak sebanding. Makanya disuruh kita banyak mengingat Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah dari pagi sampai sore. Dan kalau orang sudah sampai ke tingkat di mana ingatannya kepada Allah pada puncak, itu kebahagiaan tertinggi, maka setiap hari Jumat diingatkan oleh khatib, wala zikrullahi akbar. Ketahui olehmu bahwa zikir itulah yang lebih besar. Tidak ada persoalan Nabi yang tidak selesai. Semuanya bisa diselesaikan oleh Nabi dan Rasul dengan zikir kepada Allah. Tapi jangan diterjemahkan zikir itu dalam arti yang sempit sehingga merendahkan nilai zikir. Tetapi kalau sudah Nabi bersama Allah, semuanya tidak ada yang tidak selesai. Kenapa? Walillahil amru kulluh, semua persoalan milik Allah. Maka kata Allah, wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah kembalikan kamu semua persoalan. Masya Allah, mohon ditahan Buya, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Buya. Dan pemirsa, insya Allah kita akan mendengarkan tausiah yang lebih menarik lagi dan lebih semangat lagi dari Buya kita. Tentu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Ramadan adalah bulan amal, bulan jihad dan bulan produktivitas. Bulan untuk menumpah diri agar kita menjadi semakin lebih baik. Bulan untuk melatih diri agar kita memiliki sifat sabar dan mampu mengendalikan diri. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Sucikan hati dengan keikhlasan ibadah. Diiringi amal soleh untuk menggapai insan bertakwa. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Nggak ada uang pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Semananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat pengedap, kena marah kita bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih setia duduk di depan layar kaca televisi atau yang berada di perjalanan sedang membuka channel live streaming TVRI Sumatera Utara menyaksikan program Indahnya Ramadan. Semoga semakin semangat meskipun kita berada di penghujung waktu-waktu yang sangat berat menahan lapar dan dahaga. Sesaat lagi akan kita nikmati insya Allah. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, sebagaimana biasanya kami mengajak Anda untuk bertanya dengan Buya dengan cara menghubungi di nomor 081161000386 081161000386. Tema kita adalah Ramadan bulan tarbiyah. Tadi Buya telah menjelaskan bahwa begitu pentingnya pendidikan akhlak dan Ramadan sebagai semisal pesantren ya,
yang memberikan pendidikan dalam setiap saatnya ya, dan sangat penting sekali bahwa pengawasan, pendidikan akhlak terhadap generasi muda kita ini tentu sekarang itu diterapkan oleh pondok-pondok pesantren kita ya. Dan kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah yang insya Allah sangat menarik dari Buya kita. Buya tadi Buya menyampaikan bahwa begitu pentingnya pendidikan akhlak ini, dan khususnya tadi bahwa pendidikan 24 jam ini Buya ya. Tadi kalau kita menyadari kita dalam penjagaan Allah, Allah mengingat kita, ketika kita ingat kepada Allah, hanya sesaat Allah terus menjaga kita, mengingat kita justru lebih banyak nih Buya ya. Ini menghadirkan kesadaran dalam diri kita bahwa kita sangat kurang sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik Buya, bisa dikaitkan ini Buya, bagaimana Ramadan ini menjadi semisal pesantren ini Buya? Semisal pesantren atau hal yang memberikan dampak pendidikan ini, bagaimana nih Buya? Pertama, kalau kita lihat konsep puasa, ya ayyuhalladzina amanu, itu menjadi pondasi. Orang beriman kepada Allah itu, orang yang cinta kepada Allah itu dan mengenal Allah itu, apapun beban yang diberikan Allah, karena diterimanya dengan iman dan kasih sayang, itu tidak akan pernah ada rasa bosan, tidak akan ada pernah rasa lemah, dan tidak akan pernah ada rasa malas. Kenapa? Karena Allah yang dia cintai. Tapi kalau dia tidak mengenal Allah, lalu kita perintahkan dia sesuatu, itu yang membawa lemah, itu yang membawa malas, itu yang membawa rasa bosan. Maka puasa itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di pesantren, anak-anak kita itu dituntun untuk beriman, beribadah. Di bulan Ramadan, jangan bayangkan beban anak-anak makin ringan. Beban anak-anak kita, santri kita itu di bulan Ramadan itu bertambah. Kenapa? Di sana ada kuliah 7 menit, di sana ada kuliah subuh, di samping dia diproses pendidikan sesuai dengan jadwal-jadwal yang biasa, sholat berjamaahnya dibimbing, dituntun, bahkan dididik dia menjadi orang yang suka berbagi pada saat takjil berbuka, pada saat dia makan sahur, mereka bekerja sama, berkasih sayang. Ini kita awasi, kita bimbing. Sehingga pada saatnya anak-anak ini akan terbiasa dalam suasana-suasana yang benar, yang baik dan mulia. Sampai kepada masa selesai dia menjalani pendidikan. Dan itu harus dihadapi oleh pesantren. Kalau kita di pesantren Nur Ar-Rodiyah itu, 24 jam itu anak-anak berada dalam pengawasan yang benar, insya Allah. Baik, tentu di bulan Ramadan ini Buya, sebagaimana Buya sampaikan, keimanan ini sangat menentukan ketika orang melaksanakan ibadah puasa nih Buya ya. Ya. Tentu orang yang mengenal Allah sampai kepada mencintai Allah, maka dia tidak akan ada merasa berat dalam menjalankan ibadah ini Buya ya. Baik Buya, dapat menghidupkan siang dan malam Ramadan ini Buya ya. Baik Buya, kira-kira tarbiyah apa lagi yang terdapat di dalam bulan Ramadan ini Buya? Ya, silakan Buya. Kita sebut minal mahdi ilal lahdi. Berarti tanpa kita sadari, kata Nabi, al jum'atu ilal jum'ati, as-salawatul khamsi wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahunna idza batil kabair. Salat yang 5 waktu dan Jumat ke Jumat serta Ramadan ke Ramadan, di sana ada nilai mukaffirah selama dia menghindari kesalahan-kesalahan yang besar. Itu artinya apa? Pendidikan Ramadan itu menyongsong pendidikan masa depan. Setahun ke depan dia punya kekuatan mental. Tanpa pernah kita hitung, tanpa pernah kita analisa, tanpa pernah kita teliti, ternyata puasa Ramadan tahun ini membawa pengaruh positif untuk sampai setahun akan datang. Begitu hebatnya kekuatan Ramadan yang kita jalani selama sebulan itu. Itu hadis Nabi. Mukaffiratul lima bainahunna idza batil kabair. Berarti baik solat yang 5 waktu, solat Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan itu punya nilai ketangguhan mental untuk menyongsong Ramadan tahun depan. Di mana ada nilai pendidikan seperti ini? Tetapi di dalam puasa Ramadan itu diingatkan oleh Rasul. Supaya apa?
semua merasa sangat penting ikut puasa Ramadan. Sampai-sampai orang yang tidak muslim itu sangat ingin menikmati suasana itu. Sangat ingin. Buktinya mereka menahan diri, tidak bebas. Dan mereka ingin sekali-sekali untuk menikmati berbuka puasa bersama. Dan pengakuan itu tulus. Dan pada cara mereka beribadah juga ada bagaimana cara-cara berpuasa. Semuanya bisa merasakan dampak puasa. Tetapi bagi kita, seperti yang dikatakan tadi oleh Allah, dikatakan pula oleh Allah, bahwa puasa itu adalah untukku. Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal anak Adam itu baginya kecuali puasa itu bagiku, aku yang langsung membalasinya. Artinya, orang yang puasa langsung merasa berhadapan dengan kasih sayang, keagungan, dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ternyata Ramadan ini kan datang setiap tahun ini Bu ya kan? Ternyata unsur tarbiyahnya itu bahwa dengan Ramadan ini dapat mempersiapkan setahun yang akan datang Bu ya. Memberi kekuatan menghadapi tahun depan. Baik, Masya Allah. Begitu hebatnya puasa itu, tidak pernah diungkap. Baik, Masya Allah, mohon ditahan Bu ya. Kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini Bu ya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali menyapa Anda. Tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan yang mulia telah tiba. Bulan Ramadan, bulan kemenangan yang selalu dinantikan. Luruskan niat, sucikan perbuatan. Saat yang tepat mensucikan diri dari segala dosa. Perguruan dan Universitas Al-Azhar Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Ramadan selalu membawa inspirasi dan makna yang dalam. Kita belajar untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, menghargai waktu yang ada demi membangun karakter yang baik. Ngerong pecah nih. Dari setiap masalah yang kita alami, Cemananya kau? Bisa rusak sepatuku gara-gara kau semir. Kau gantilah sikat kau dudap, kena marah kita kan? bisa belajar untuk selalu meningkatkan kualitas diri. Manfaatkan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi lebih baik lagi. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih Anda masih setia bersama kami di segmen terakhir program Indahnya Ramadan. Sesaat lagi kita akan sampai insya Allah di waktu maghrib berbuka puasa. Ini adalah waktu yang sangat bahagia, waktu yang penuh dengan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari kita isi dengan memasukkan atau mendapatkan nutrisi rohani yang akan membakar dan memotivasi dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Baik, kita akan mendengarkan lanjutan tausiah dari Al-Ustadz kita sebelum menyampaikan kata penutup terkait dengan tema kita pada hari ini. Baik Buya, tadi Buya sampaikan bahwa tarbiyah di bulan Ramadan ini datang setiap tahun ini, ya tidak datang sebagaimana haji nih Buya. Haji sekali seumur hidup nih Buya ya. Tapi ini setiap tahun datang, seolah-olah ini mempersiapkan untuk akan datang nih Buya. Ya, bagaimana ini Buya? Jawabannya supaya manusia jangan ada yang putus asa dan tetap optimis menghadapi masa depan. Masya Allah. Itu ajaran Islam begitu kepada kita. Iman itu menggambarkan sekecil apapun sisa usia kita, itu adalah harapan. Sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa masa kita yang lalu, ketika masih ada sekecil apapun harapan, harapan ini bisa menghapus persoalan masa lalu. Masya Allah.
Inilah yang disebut dengan kekuatan zikir. Orang berzikir itu sebanyak apapun dosanya, insya Allah diampuni Allah. Masya Allah. Maka suasana hidup makin dekat dengan Allah. Makin banyak harapan kita bersama Allah. Ada wilayah Thariqah Naqsabandiyah di Babus Salam Bersilam. Bawa anak-anak ke sana. Berkunjung. Di sana ada waliullah yang karomah. Di sana ada sistem zikir yang dituntun oleh para mursyid. Tuan Syekh Babus Salam Bersilam yang saat ini memimpin Thariqah Naqsabandiyah setiap saat mengajak, setiap saat membuka peluang untuk siapa saja berkunjung ke Babus Salam melihat bagaimana kepentingan, bagaimana kondisi kehidupan yang mengarahkan kita kepada zikrullah, puncak kenikmatan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tentu lingkungan ini sangat mendukung nih Bu Ya, ya. lingkungan di sana sangat mendukung dan kami akan siap untuk menerima siapa saja, baik itu dari sudut pembinaannya, pendidikannya, berkaitan dengan zikrullah itu. Baik Buya, ini tidak terasa waktu kita semakin berakhir nih Buya. Buya, kalimatul ikhtitam, kesimpulan terkait dengan tema kita pada hari ini dipersilahkan Buya. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan sempat sebulan Ramadan ini ada terlewatkan walau sesaat pun tidak bersama Allah. Jadikan kesempatan membina keluarga, membina masyarakat, membina bangsa dan negara, supaya negara kita ini seperti yang digambarkan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk menyongsong itu, bina generasi kita. Ada pendidikan-pendidikan formal, hidupkan pesantren-pesantren. Dan jangan sempat kita dekat dengan pesantren, tetapi anak kita jauh dari pesantren. Kita sudah buktikan, baik di masa penjajahan maupun menyongsong masa depan negara ini, pesantren sangat berperan membentuk insan beriman, insan yang berakhlakul karimah, insan yang berguna bagi siapa saja. Inilah sebenarnya wilayah di mana akan membentuk pemimpin-pemimpin yang diharapkan oleh bangsa ini sesuai dengan konstitusi bangsa Indonesia. Apakah itu ideologi negara Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, maupun hidup di wilayah yang berbineka. Anak pesantren dibentuk menjadi insan yang rahmatan lil alamin. Dia bisa hidup di tengah perbedaan dan dia mampu menyikapi bagaimana pentingnya perbedaan, dan orang seperti ini layak menjadi pemimpin di tengah-tengah perbedaan. Masya Allah. Itu Masya Allah, semakin semangat ini di akhir ini Bu ya. Ini karena gerakan iman ini Bu ya, maka semakin semangat di penghujung Bu ya. Insya Allah. Biasanya kalau melihat capeknya, biasanya penghujung ini semakin lemah, semakin pelan ini Bu ya. Masya Allah, terima kasih banyak Bu ya. Terima kasih banyak, jazakumullah khairul jazak Bu ya. Alhamdulillah. Sehat-sehat Bu ya, panjang umur, kirim salam sama keluarga dan para santri pimpinan Pondok Pesantren Nur Ar-Radiyah Bu ya. Dan para mursyid di Thariqah Naqsabandiyah Bersilam. Insyaallah. Terima kasih Bu ya. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sebagaimana yang disampaikan oleh Buya tadi bahwa Ramadan ini sangat banyak sekali mengandung tarbiyah, pendidikan rohani atau mental, kemudian pendidikan akhlak yang dapat memberikan kedisiplinan waktu, kemudian semakin kita merasakan diri kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala dan kita memperlakukan makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Saya Zaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.